diambil dari surat Paulus pada jemaat di Efesus. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri pada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihanilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan memeriang tanpa cacat atau kerut atau serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihanilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Mama, Kakak, Adik, saudara-saudari semuanya, izinkanlah Goneng satu permenungan berkaitan dengan bacaan hari ini. Kunci sukses pernikahan. Renungan ini gue persembahkan untuk anak berdua, Ali dan Rini. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga buat kita semua. Kasih Kristus menjadi dasar hidup suami istri. Bapak, Mama, Adik semuanya, kita morite no langu umatu, kita berbicara keinginan manusia, tetapi berumah tangga ta'ala umat adalah kehendak Tuhan sendiri, bukan kemauan kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Aku harus menjadikan penolong yang sepadan dengannya. Begitupun Ari dan Reni telah ditakdirkan untuk hidup berdua. Menanggapi amanat Tuhan ini, maka saat ini kita berkumpul untuk memohon doa restu, berkah dan rahmat serta perlindungan dari Bapa Allah di surga kepada anak, adik, saudari dan saudara kita berdua yang besok akan menerima pernikahan kudus di gereja ini. Masing-masing kita memberikan dukungan dengan cara kita sendiri. Kita memberikan motivasi dengan cara kita sendiri, karena menyadari bahwa kita membangun lango rumah, kita membangun rumah tangga, tidak semudah kita membalikan telapak tangan. Tidak
segampang kita balut telapak tangan. Membangun rumah tangga membutuhkan perjuangan. Kita harus melewati jalan berbatu-batu, tantangan dan rintangan. Namun di samping itu, senjata apa yang kita gunakan untuk melewati tantangan dalam berumah tangga? Tantangan itu adalah kekuatan cinta, kasih dan sayang untuk melewati semuanya itu. Perjalanan hidup, apa lebih banyak susah atau senang? Mungkin akan dijawab lebih banyak susahnya, lebih banyak berliku-likunya. Terkadang kita harus menangis, terkadang kita harus menderita, terkadang pula masalah datang bertubi-tubi. Tetapi itulah keluarga, tidak ada yang luput dari ujian. Karena apa? Keluarga adalah sekolah kehidupan kita, fondasi dasar untuk membangun gereja dan rumah tangga. Keluarga adalah gereja terkecil yang ada di masyarakat. Keluarga adalah seminari dasar di mana iman keluarga dididik, sikap dan tingkah laku kita dibina di keluarga. Kita ini dibina di keluarga, bersekolah. Pandang, hormat atau didikan itu dibina di keluarga, karena keluarga merupakan sekolah pertama dan utama. Di sekolah itu hanya melanjutkan. Ada pernikahan yang bertahan lama sampai maut memisahkan, seperti halnya Bapak Goris dan Mama Ambrosia. Ada pernikahan yang relatif singkat, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, dan seterusnya. Bahkan berakhir dengan perceraian atau saling meninggalkan. Apakah Tuhan disalahkan di sini? Apakah Lerawulang yang dipersalahkan? Pasti tidak. Karena Lerawulang tidak pernah dan tidak akan pernah salah. Titik manusia, titik atadika yang biang kero kesalahan itu. Manusialah penyebab dari semua kesalahan. Untuk itu remang ini, malam ini, baca Efesus. Dia memberikan kita semua, khususnya kepada calon berdua, adik Ari dan adik Reni, kunci pernikahan Katolik. Efesus bukan memberikan kunci pernikahan adalah harus merayakan pesta besar-besaran. Tidak. Efesus malam ini bukan memberikan kunci pernikahan harus salon sampai 11, harus arak sampai berkerak-kerak, harus rokok sampai berselot-selot. Tidak. Efesus malam ini memberikan kita kunci pernikahan Katolik, yaitu pertama, kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Kunci yang pertama. Yang kedua, kasih Kristus sebagai nafas hidup keluarga. Karena tanpa menggunakan kunci ini, langgo umat tite murid bahagia hala. Langgo umat tite krian di senang hala, tite olah di waing hala. Karena keluarga menjadi tidak harmonis, tidak bahagia, tentang dunia dalam rumah tangga dan lahirnya perpecahan karena tidak menggunakan kunci ini. Misalnya kekerasan di dalam rumah tangga, perkelahian, perselingkuhan, perpisahan, dan lain sebagainya. Itu karena kita tidak menggunakan dua kunci ini. Demikian halnya juga atadika. Kalau kita tidak punya napas, pasti kita mati. Ari
napas mau mal murid. Murid. Kalau tanpa napas mati. Kalau tanpa napas tidak mati. Demikian hal dan juga kasih Kristus adalah nafas hidup keluarga. Kalau tanpa menggunakan kasih Kristus maka keluarga tidak mempunyai napas. Gue malam ini gue naik penuh hanya karena kebetulan gue sebagai bapak mama saksi pernikahan, sehingga saksi pernikahan itu bukan hanya sebatas duduk molek di depan tenda, duduk manis dilayan dihormati. Bapak mama saksi itu tidak selamanya nana ulah, tetapi dipandang menjadi orang yang bisa mendampingi pengantin berdua. Jadi inilah kunci sukses pernikahan Katolik. Istri tunduk kepada suami. Tunduk di sini mempunyai makna Katolik yang kuat dan mendalam. Artinya tunduk kepada suami sama seperti Tuhan. Jadi sikap tunduk di sini bukan seperti Ari ini atasan, Reni ini bawahan. Tidak. Tunduk di sini Ari menyadari bahwa Reni ini adalah pemberian dari Tuhan. Reni ini adalah keterwakilan dari ibu dan saudarimu. Itu adalah tunduk. Merendahkan diri, tidak merasa lebih. Jadi Reni menganggap Ari adalah pemberian dari Tuhan. Ari adalah keterwakilan dari bapakmu. Maka saling menghormati, saling menghargai itu senantiasa muncul. Karena ada Reni melihat bahwa oh Ari pengen bapak goe, Ari pengen saudara goe. Di situ lahirlah saling menghormati, kerukunan di dalam keluarga. Saling mengasihi. Pengertian di sini tidak sepihak, tetapi suami yang mengasihi Tuhan sadar persis bahwa ini adalah pemberian Tuhan. Saling mengasihi berarti masing-masing menyadari bahwa pemberian Tuhan. Reni adalah pemberian Tuhan, Ari adalah pemberian Tuhan. Jadi saling mengasihi ini senantiasa lahir karena masing-masing sudah menyadari bahwa dia adalah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Makna penting dari mengasihi adalah karena dialah belahan jiwa saya, dia adalah pemberian dari Tuhan. Saya mau memberi diri, memberi hidup, saya mau memberi yang terbaik untuk dia. Rela berkorban seperti Kristus berkorban untuk umatnya. Demikian halnya juga suami kepada istri dan istri kepada suami. Dan akhirnya untuk anak-adik berdua, Ari dan Reni, selamat membangun gereja di dalam keluargamu. Karena keluarga adalah gereja yang terkecil. Gereja itu ada di dalam hati dan keluarga kita masing-masing. Selamat mendayung bahtera rumah tanggamu dengan menggunakan dua kunci sukses ini yang diberikan oleh bacaan Efesus malam ini, yaitu kasih Kristus sebagai dasar hidup suami istri dan kasih Kristus sebagai nafas hidup keluarga. Singkatnya, jadikan istri atau suami yang ada di dalam keluarga sebagai bapak, mama, saudara dan saudari yang berada di dekat kita. Sehingga sikap negatif, kekerasan dalam rumah tangga, bahkan perpisahan, perselingkuhan, atau perceraian tidak akan terjadi. Karena pernikahan itu adalah sebuah momen indah di dalam hidup manusia, terutama kita orang Katolik, karena ada keterlibatan Tuhan dan leluhur di sana, dan sekaligus merancang pernikahan itu. Itu indahnya sekaligus sucinya sebuah pernikahan dalam sudut pandang kita orang Katolik.
Ari, cintai istrimu Reni seperti engkau mencintai ibumu Ambrosia Cohen, karena Reni diciptakan Tuhan dari tulang rusukmu sendiri. Kitab Kejadian bab 2 ayat 21-23. Dan dipercayakan Tuhan untuk menemani hidupmu, bukan dari tulang kaki untuk dijadikan alas atau diinjak, bukan juga dari tulang tangan untuk dipukul atau kekerasan, melainkan dari sisi kita untuk menjadi teman hidup, dekat di lengan kita untuk dilindungi atau dijaga, dan dekat di hati kita untuk dicintai dengan kasih yang tulus. Demikian halnya dengan Reni. Cintai suamimu Ari seperti engkau mencintai dan menyayangi bapamu Matias Doeng Hayon. Tunduk, taat, dan hormat sama seperti Kristus adalah kepala gereja, karena engkau diciptakan Tuhan dari tulang rusuknya Ari, dan dipercayakan Tuhan untuk mendampingi hidup Ari. Semoga